Saya akan membalurkan ini, ada pasien, jadinya tahap pertama Bapak Ibu, kita bisa balurkan dari telapak kaki ini. Nah, kita akan membalurkan nomor satu ini anggaplah pasangan Anda, suami Anda, istri Anda atau siapapun. Ini kita kalau bisa tetap koneksi berdua. Kalau tidak bisa berdua, Anda bisa lakukan sendiri. Tapi ketika Anda sakit, lebih baik memang butuh bantuan orang yang Anda cintai, baik itu anak ke orang tua, itu pasangan suami ke istri, atau istri ke suami. Begitu Bapak Ibu ya. Karena sentuhan aliran energi antar pasangan itu sangat penting sekali. Ketika kita niat baiknya, itu akan bercampur secara energi. Nah, ini telapak kaki ya, dibalurkan. Nanti saya ajarkan membalurkan. Ini tulang punggung, itu dari tulang ekor di sini sampai di batang otak di sini ya, ini. Terus kemudian usahakan ruangan tidak ber-AC. Tapi kalau ruangannya ber-AC dan Anda tidak bisa, ini minyaknya dihangatkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak bisa tetap dingin suasananya, seperti di daerah Bedugul misalnya, kita minyak parasnya itu dihangatkan. Ini bisa ada apinya di sini, kita buat seperti ini, apa namanya ini, keramik, tempat burner ya, burner apa aja boleh dipakai lah. Tapi intinya dihangatkan dulu sampai hangat. Ini bisa dilakukan seperti itu. Dan lakukan terapi ini kurang lebih sekitar 15 menit Bapak Ibu. Nggak perlu lama, kalau lebih boleh, tapi usahakan minimum sekitar 15 menit sehingga merasa nyaman dan rileks si pasien atau teman kita itu atau pasangan kita itu langsung dirasakan seperti itu. Oke ya. Terus yang disebut dengan balur itu berbeda dengan pijat atau oles. Balur itu berarti minyak kita agak banyak Bapak Ibu di tangan. Nah, ini saya ngasih contoh. Ini kita ambil seperti ini bisa di close up nggak ya ini? Ini kita ngambil banyak sampai ada tetesnya begini ya. Kita ngambil agak banyak sehingga tangan kita nanti agak basah. Ini agak basah dia. Nah, tangan kita, saya ini bisa lihat tangan saya agak basah. Jadinya bukan dioles, bener-bener tangan kita basah dengan minyak. Ini basah. Kemudian dengan basahnya ini baru kita oleskan di telapak kaki. Usahakan telapak kaki ini bersih dulu Bapak Ibu ya. Kalau enggak gitu nggak ada gunanya. Kalau telapak kaki itu nggak bersih, nggak ada gunanya. Ini jadinya dibalurkan di telapak kaki semua. Jadinya nggak usah kita mijet seperti orang ahli refleksi begini itu nggak perlu Bapak Ibu. Jadinya kadang-kadang refleksi itu menyakitkan, itu tidak baik menurut saya. Tapi ini dibalurkan. Jadinya digosok, jadinya telapak kakinya digosok. Ini kelihatan basah dengan minyak ya Bapak Ibu ya, digosok telapak kakinya begini, semuanya digosok. Terus kemudian setelah digosok, di sela-sela digosokkan juga, di sela-sela jari kakinya, di sela-selanya begini, di sela-selanya kita gosok juga. Jadinya nggak ada pijet-pijet begini ya Bapak Ibu seperti orang ahli refleksi, itu nggak. Jadinya cukup digosoknya saja, dibalurkan namanya. Gosok dengan minyak yang banyak itu namanya balur. Balurkan seperti ini semua di telapak kakinya. Terus kemudian di punggung kakinya. Ini saya ingin tunjukkan saja, ini punggung kaki namanya. Ini punggung, bisa kelihatan nggak ya? Ini punggung kaki namanya. Ini digosokkan juga di punggung kakinya sampai di sela-selanya juga digosokkan sampai di daerah mata kaki ini. Mata kaki ini penting sekali, ini di daerah di sini. Nah, sampai di ini apa namanya ya, sendinya ini penting kita gosokkan. Pergelangan kaki ini ya penting juga, karena di sini adalah ini titik penyangga. Ini adalah titik penyangga tubuh manusia juga. Karena orang tua kalau kita sudah usia 60 ke atas, ini lemah banget dan kadang-kadang kita bisa jatuh ke seliu, dan ini sering harus dari awal kita gosokkan minyak paras. Makanya banyak orang tua jatuh di kamar mandi dan sebagainya karena ini nggak kuat di usia senjanya. Kalau Anda ingin memberi lebih, boleh dilanjutkan sampai ke tulangnya di sini, sampai ke betis ini, boleh dilanjutkan. Kalau Anda merasa ada waktu boleh, tapi ini poin penting sampai di sini, poin pentingnya. Poin pentingnya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan boleh sampai di ini, di betisnya. Anda bisa lanjutkan sekalian, masih ada sisa-sisa minyaknya, bisa dilanjutkan.
Kita lanjutkan di kaki satunya, tapi saya tidak akan lama di kaki satunya. Saya ambil lagi minyak, tangan saya basah lagi. Tangan saya basah lagi seperti ini, Anda lihat. Saya ambilkan minyak tadi lagi, tangan saya basah lagi, kemudian balurkan lagi di telapak kaki yang satunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Juga di sini tidak usah terburu-buru melakukannya Bapak Ibu. Tinggal balurkan di sini juga. Di punggung kakinya, di sela-selanya juga. Seperti ini sela-selanya. Ini juga penting di sela-sela jari kaki ini. Balurkan, terus di punggung di sini sampai di mata kaki. Kenapa disebut mata kaki? Karena kaki itu punya insting dia. Kita jalan tidak pernah jatuh, tapi banyak orang juga bisa jalan sering kesleo jatuh karena insting kakinya nggak bagus, atau sistem keseimbangannya. Karena ini menjaga sistem keseimbangan ini. Terus kemudian tulang punggung. Ini ya, ini tulang punggungnya. Mudah-mudahan kelihatan. Jadinya kita ambil dari tulang ekor yang dekat pantat ya. Karena ini energi cakra dasar, penting banget, banyak hal bisa dibereskan di sini. Kita balurkan, ambil lagi minyak. Agak banyak di tangan lagi. Kita gosokkan. Kalau merasa kurang, karena ini tulang punggung banyak, lebar kulitnya lebar, kita bisa ambil lagi. Ini langsung kurang, dia habis di tangan saya. Kita ambil lagi supaya punggungnya basah. Kita masukkan lagi minyaknya. Kita gosok naik atau turun terserah, naik turun boleh, ke samping. Nanti yang penting minyak parasnya diserap di sekitar tulang punggung. Anda pengen ngasih tekanan pun boleh ditekan seperti ini ya. Kita tekan agak keras, tapi dalam keadaan digosok supaya juga dia merasakan ininya, apa namanya, sensasi pijetannya. Tanpa ini pun sebenarnya gosok sederhana pun tidak ada masalah. Jadinya terus kemudian geser juga ke pinggir-pinggir seperti ini digosoknya dari tulang ekor di sini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau ingin ngetes juga bisa ditepuk-tepuk di daerah pinggang sini. Tujuannya ngetes dia, ginjal juga salah satu organ penting. Tadi dipukul gini sakit nggak? Nggak, maksudnya apa namanya, bukan sakit karena tepukan saya, tapi ada nggak di dalam terasa sakit? Nah, di sini kalau ditepuk di dalam terasa sakit itu ginjalnya bisa kurang air dan sebagainya, terasa pegel biasanya di sini kurang air, atau memang dia ada gangguan ginjal. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, ini organ penting, ini batang otak ini. Ini agak kasih waktu untuk gosok di daerah ini ya, di daerah ini. Karena di sini biasanya sumbatan energi yang paling banyak itu ada di pinggang. Istilahnya energi itu kan mengalir dari pinggang ke sini energi itu dari ekor ke sini. Nah, sumbatan itu banyak di pinggang di sini, makanya banyak orang sakit pinggang. Kalau nggak di situ, sumbatannya itu di leher. Nah, di sini gosokannya juga kita di leher. Nih, kita gosokkan di leher sini. Nah, ini ada waktu sedikit, gosok sambil agak tekan sedikit lehernya. Boleh minyaknya sampai di kepala juga nggak ada masalah. Ini penting, ini daerah leher ini ya. Daerah leher ini batang otak di sini. Anda bisa langsung tambahkan di telinganya, boleh. Ini penting juga satu organ ini sekalian, karena masih ada minyaknya di telinga ini. Kita gosokkan begini. Oke. Nah, secara umum ini sebenarnya udah selesai. Secara umum sekarang tinggal di tempat yang sakit. Tapi saya tambahkan satu tempat yang penting juga, karena ini adalah masalah setiap orang. Jadinya balurkan di daerah dada dan perut. Karena kita selalu semua bermasalah di pencernaan Bapak Ibu ya. Pencernaan dan banyak problem yang muncul karena pencernaan. Jadinya Fadli saya akan suruh balik. Karena makanan apapun itu banyak orang bermasalah sekarang, makanannya salah dan sebagainya, pencernaannya lambat, BAB kurang minum air dan sebagainya, itu kita problem. Jadinya sistem metabolisme tubuh melambat, dan kita akan balurkan minyak di daerah dada dan di daerah perut sini. Ini harusnya wajib juga ini, karena setiap orang mengalami problem ini. Ya, mau nggak mau, karena hidup di dunia modern, kita itu punya problem pasti di makanan, pasti itu. Sesehat apapun, kecuali kita tinggal di hutan sendiri, benar-benar sehat lah, karena semua makanan kita. Nah, kita balurkan di daerah perut. Kalau di daerah perut
kita gosokkan, usahakan ke satu arah ya, ke arah pusar. Jadinya membalurkan minyak itu di arah pusar. Kalau kita tangannya di atas, berarti turunkan ke bawah supaya larinya ke pusar. Nah, biasanya kalau orang ditekan segini saja, gangguan pencernaan itu sakit biasanya. Ini nggak neken keras, tapi dengan begini dia berarti istilahnya usus-ususnya itu kaku karena banyak apa namanya ya, makanan-makanan yang buruk lah. Nah, dari samping, jadinya kalau dari samping kita tarik ke tengah sini, jadinya balurnya habis minyaknya, jadinya kita balurkan dari sini ke sini seperti itu. Kita ngasih terapi, terus sama dari sini juga sama seperti itu, larikan ke arah pusar, Pak Ibu. Jadinya nggak perlu, jangan takut mijet perut nanti bahaya gini gitu, nggak, karena kita tidak melakukan pijetan. Ingat ya, kita bukan melakukan pijetan tapi membalurkan. Jadinya tidak ada teknik yang sampai menggeser rahim dan sebagainya, itu nggak ada. Jangan khawatir, kita hanya menggosokkan, sama seperti pakai sabun ketika mandi. Nah, sekalian mumpung di sini kita akan tambah di dadanya, karena ini penting kan, dada ini tulang, ini daerah penting untuk kekebalan tubuh ya. Nggak tahu ini tulang apa namanya, belikat ya. Oke, tulang belikat ini jadinya digosok di tulang belikat ini, sekalian di bahunya, ini enak sekali dia kan. Ini sebenarnya sudah selesai, nanti tinggal Anda minum air hangat. Sekarang tergantung mau problemnya apa. Misalnya kalau Anda problemnya di pencernaan, agak lama di pencernaan. Kalau Anda sakit kepala misalnya, Anda balurkan tambah di kepala di sini. Kalau Anda problem di mata, sering berair kita balurkan di daerah mata atau dikompres terakhir. Jadinya dikompres di mata, dikasih minyak paras, dikompres, dikasih air, bisa ditutup di matanya seperti ini ya. Ini untuk gangguan mata. 15 menit dia biarkan, dikompres di matanya. Kalau ambayan, dibalurkan di daerah pantatnya juga, di duburnya. Tergantung sakitnya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada jari-jarinya, asam urat di jarinya dibalurkan. Ini yang rutin. Tapi yang Anda bisa lakukan sendiri, balur di tempat bermasalah. Tapi ketika malam hari, ini usahakan dilakukan oleh orang lain atau pasangan Anda. Seperti itu ya. Ini untuk malam hari atau pagi hari. Kalau sudah Anda begini, tinggal Anda minum air, tapi jangan terlalu banyak kalau malam ya. Pergi pipis dulu, kemudian tidur bisa, istirahat. Jadinya enak sekali bisa melakukan itu. Untuk terapi apa lagi? Kalau ke terapi kejantanannya ya tinggal langsung saja dikasih di di ininya, kelaminnya sama pasangannya, udah setiap malam itu pasti beres itu. Sekalian dipijat, dibalurin di titik bermasalah. Keputihan tambahannya itu di selangkangan Bapak Ibu, selangkangan dalam ya, selangkangan dalam kalau keputihan tuh. Terus kemudian di daerah pantat untuk menambah kejantanan para pria dan sebagainya.